Anda kembali bersama Muslim Update Ajwa TV bersama saya Utri Farzah. Dan sebelum kita memulai atau melanjutkan informasi kali ini, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami secara daring atau secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat terus ya, Utri. Alhamdulillah, olahraga juga jalan ya Ustaz, apalagi weekend biasanya rajin olahraga apa aja Ustaz biasanya? Ya olahraga jalan-jalan kecil tapi saya mager, jadi olahraganya lagi mager. Tadi mager ya, baik mudah-mudahan besok lebih semangat ya Ustaz mumpung weekend. Baik kalau begitu kita langsung saja mulai informasi yang pertama. Seorang ibu rumah tangga mengalami sejumlah luka pada bagian tubuhnya usai dikeroyok oleh tetangganya sendiri. Korban menangis saat mendatangi Polres Metro Depok guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Ini juga tangannya ada luka situ. Ayo sini laporan nih depannya. Menangis, beginilah kondisi korban saat mendatangi Polres Metro Depok. Korban warga Beji, Kota Depok, Jawa Barat yang datang dengan seorang anaknya langsung didampingi petugas untuk dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Metro Depok. Usai menjalani pemeriksaan selama 30 menit, korban mengaku pengeroyokan terhadap dirinya berawal dari masalah anak korban dengan anak tetangganya. Dipukul apa gimana, Bu? Dikeroyok sama tetangganya. Gara-garanya apa, Bu? Masalah anak ya, Bu. Masalah anak. Guna penyelidikan lebih lanjut, Satreskrim Polres Metro Depok akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, ini diawali masalah anak kemudian menjadi panjang sampai harus melibatkan kepolisian. Ustaz Erik, kehidupan bertetangga kan memang kerap menimbulkan atau memang kerap terjadi masalah begitu. Bagaimana adab bertetangga atau bersosialisasi yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Nah ya kita tentu prihatin ya kalau di dalam Islam justru ya tetangga ini menjadi salah satu yang utama ya berkehidupan sosial dengan tetangga. Jadi banyak hadis dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW betapa umat Islam itu mempunyai konsep hidup yang harmonis dengan tetangga. Misal ada hadis yang menyatakan bahwa wahai Abu Dzar, kata Rasulullah SAW, jika engkau memasak sesuatu ya apalagi yang berkuah, tambahkan kuahnya dan bagilah kepada tetanggamu. Ini jadi kalau kita masak ya, itu penting sekali untuk berbagi dengan tetangga. Kemudian sahabat bertanya, aku punya banyak tetangga dan tapi aku hanya mempunyai makanan yang terbatas begitu ya. Tetangga mana yang harus aku kasih? Yang pintunya paling dekat denganmu. Jadi yang terdekat gitu ya. Nah kemudian disebutkan pula dalam hadis kalau misalnya ada tetangga yang sakit ya, kemudian kita wajib untuk kemudian menjenguknya gitu. Kata Rasulullah SAW bahwa ketika seseorang itu menjenguk tetangganya, dia bagaikan berjalan dan memetik buah-buahan di surga dan 70.000 malaikat yang kemudian mendoakannya, memberikan berkah kepadanya. Nah ini satu hal yang penting gitu. Belum lagi kalau kita lihat ditegaskan dalam ayat Al-Quran ya, ini juga hal yang penting sekali karena ayat ini menegaskan tentang permasalahan bagaimana perlakuan kita terhadap tetangga ya. Ayatnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari junubi wasahibi bil jambi wa ibnis sabili wa malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mutakhallin fakhura. Jadi beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah. Nah, jadi tingkatnya sama dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Tingkatnya seperti ini. Seperti apa? Yang disamakan itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu sama dengan beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, begitu. Kemudian kepada ibu bapak, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh. Coba bayangkan. Jadi berbuat baik kepada tadi ya orang tua, ya karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh itu sama dengan beribadah kepada Allah
dan tidak mempersekutukan Allah. Nah, jadi penting sekali bagaimana adab bertetangga di dalam Islam yang kita harus saling kemudian menghormati, saling memberi, saling berkasih sayang. Insyaallah. Baik Ustaz, namun kalau kondisinya misalnya saja seperti yang tadi kita lihat ada masalah sehingga menimbulkan perkelahian begitu sampai berujung ke laporan polisi. Ini bagaimana sebaiknya Ustaz kita sebagai umat muslim begitu yang berada di sekitarnya harus bertindak seperti apa? Ya kalau ini kan masalahnya oknum ya, artinya apa? Ini kan bermain hakim sendiri gitu. Ada yang berselisih seharusnya kemudian dimusyawarahkan, diislahkan kalau misalnya bertengkar gitu. Ini malah ikut-ikut ngeroyok. Ini kan perbuatan yang sebetulnya ya tentu melanggar ya secara hukum, secara aturan agama, ini melanggar. Harusnya ini dimusyawarahkan. Nah kalau sudah seperti ini tentu kemudian ini kan ada pimpinannya, ini kan ada ketua RT, ada ketua RW, ini harus kemudian diislahkan, harus duduk bersama-sama dan bermusyawarah. Dan dibuatlah satu aturan yang tegas bahwa ketika ada urusan apalagi anak-anak gitu, ya selesaikan dengan musyawarah. Namanya juga anak-anak pastilah namanya anak-anak berantem. Tapi jangan orang tuanya juga ikut berantem. Ini kan akhlak, ini adab. Ini jauh dari tuntunan agama. Nah, ketika dilaporkan ke polisi, ditegakkan hukum, ya saya kira polisi pun akan memproses sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi intinya apa? Intinya perlu dievaluasi kembali itu keberadaan pimpinan di RT-nya dan warganya semuanya. Itu harus mengevaluasi. Warganya semua kumpulkan dan kemudian mereka harus kemudian membuat satu aturan yang kuat, satu persaudaraan, ya, satu mengislahkan lah, memperbaiki seluruh hubungan-hubungan yang rusak. Kurang lebih gitu. Baik Ustaz, jadi musyawarah ini sebenarnya sangat penting juga ya Ustaz ya. Pokoknya dalam menyelesaikan suatu masalah diusahakan musyawarah terlebih dahulu sampai akhirnya didapatkan suatu solusi begitu.